Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merayakannya dengan sukacita. Di Surabaya, menandai kemerdekaan itu, arek-arek Surabaya satu persatu menancapkan tiang, mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Pengibaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena penjajahan Jepang sama sekali belum hilang. Namun, setelah munculnya maklumat pemerintah pada 31 Agustus 1945 yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dapat dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, susul-menyusul bendera dikibarkan. Sementara itu, pada 18 September, pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Plukman bersiap-siap untuk mengibarkan bendera Belanda dengan warna merah, putih, dan biru. Bagaimana persiapan pengibaran benderanya? Kita sudah akan mempersiapkan pengibaran di puncak tinggi di Hotel Yamato ini. Baik, laksanakan sebaiknya. Iya, Pak. Selanjutnya, tugas kita adalah menuju tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang ke negeri. Namun selain itu, akan kita bawa kembali negeri ini menjadi jajahan Hindia Belanda. Jamu nih mbak, jamu pegelin nih mbak. Ayo. Cak, ono apa sih cak? Kok dayo-dayo kayak dober setan? Iki lho ning, sekutu teko meneh ape menjadi Surabaya. Merdeka! Ayo cepet, sekutu wes teko ning Hotel Yamato. Lihat bendera Belanda yang berkibar itu. Mereka datang dengan maksud ingin menjajah kita lagi. Kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya. Sebentar saja jalan Tunjungan dibanjiri oleh massa rakyat. Mulai dari pelajar berumur belasan tahun hingga pemuda dewasa, semuanya siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Massa terus mengalir hingga membadati halaman hotel, serta halaman gedung yang berdampingan, penuh massa dengan luapan amarah. Tiba-tiba saja datang rombongan Sudirman beserta Sidik dan Haryono menenangkan suasana dan berunding di dalam Hotel Yamato. Ada apa Sudirman? Kau ingin menemui itu? Plukman, ku minta kau turunkan bendera Belanda. Ya benar, bendera itu tak dapat persetujuan oleh pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya. Terserah kami, memasangnya atau tidak, kami tidak perlu izin dari siapapun. Tentu saja perlu. Jika kau tidak menurunkan bendera itu, maka para pemuda sendiri yang akan menurunkannya. Benar, cepat turunkan bendera itu, atau kita robek sekali bendera bodoh itu. Kau bilang bendera bodoh, justru bendera merah putih yang terus berkibar itulah bendera bodoh. Kau menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Dan kau telah melecehkan pengibaran bendera yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan, siapa yang telah kau anggap menghina dan melecehkan? Tentu saja kau, para penjaga. Lebih baik kalian semua keluar dan biarkan bendera itu tetap berkibar. Melihat gelagat yang tak menguntungkan itu, Sidik dan Haryono yang mendampingi Sudirman mengambil langkah taktis. Sidik menendang pistol dari tangan Plukman. Pistol itu pun terpental dan meletus tanpa mengenai siapapun. Mari kita keluar, karena boleh tidak terkenali. Haryono segera membawa Sudirman keluar, sementara Sidik terus bergulat dengan Plukman dan mencekiknya hingga tewas. Beberapa tentara Belanda menyerobot masuk karena mendengar letusan pistol. Ada apa ini? Plukman, Sidik, kau telah mencekik Plukman. Situasi memanas. Sudirman dan Haryono keluar dan mengobarkan tanda perlawanan untuk menurunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Haryono, Usna, turunkan bendera Belanda.
Siap, laksanakan. Mari, bungkus no. Balikkan bersama merah putih. Diiringi teriakan penuh semangat, Haryono dan Kusno memanjat dan merobek bendera Belanda yang berwarna biru, menyisakan bendera merah putih yang berkibar dengan gagah. Merdeka! Dengan teriakan merdeka itu, rakyat Surabaya menyambut keberhasilan mereka dengan penuh sukacita. Di lain sisi, sekitar 6.000 orang pasukan dikirim sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut dengan baik, namun karena adanya tentara Nica yang ikut dalam rombongan pimpinan AWS Malabi itu, mereka mulai mendapat penolakan, bahkan perlawanan. Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Akhirnya aku datang juga ke Indonesia. Selamat Jenderal, Anda telah membawa kami sejauh ini. Jalan sepanjang kita tidak boleh sia-sia. Bagaimana kesiapan pasukan kita? Lapor Jenderal, semua pasukan telah siap, tinggal menunggu perintah. Kapten Chow, Siap, Jenderal. siapkan pasukanmu. Siapkan kejutan khusus untuk mereka. Siap, laksanakan perintah Jenderal. Sedangkan yang lain, persiapan keberangkatan kita menuju Gubernur Surabaya. Seorang kawan Bung Tomo yang menyaksikan kedatangan pasukan Inggris segera melapor kepada Bung Tomo. Kabar kedatangan Inggris pun tersiar secara meluas. Keesokan harinya, Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan AWS Malabi di kantor gubernur pada tanggal 26 Oktober 1945 bersama Bung Tomo dan pasukan Presiden Sudirman. Tolong sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Ani. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan Sewu, Gubernur. Ada pasukan Malabi di luar. Silakan mereka masuk. Halo Tuan Suryo, apa kabar? Saya baik, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Mereka pun mulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan pun berhasil diraih kedua belah pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin adanya keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Namun, alih-alih menepati janji, pada malam harinya, pasukan Kapten Chow di bawah perintah AWS Malabi menyerbu penjara Kalisosok, membebaskan para tawanan perang Jepang, salah satunya adalah Kolonel Huir. Keesokan harinya, perang pun tak terhindarkan. Alhamdulillah kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji kalian. Iya, betul. Terima kasih atas sambutan Anda, Tuan. Pada 27 Oktober, pasukan sekutu berhasil merebut berbagai tempat strategis, salah satunya adalah Lanut Tanjung Perak.
Sekitar pukul 11, kapal udara Dakota milik sekutu menyebarkan pamflet ke seluruh penjuru kota. Persons being armed and refusing to deliver them to the Alcat forecast are liable to be shot. Demikian bunyi pamflet itu. Perintah diberikan langsung oleh Komandan Divisi Surabaya, Mayor Jenderal Yono Sewoyo, sekitar pukul 4.30 WIB. Usai subuh, serangan besar-besaran pun mulai dirancangkan untuk satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. Pada 30 Oktober pukul 11.30, rombongan dari Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan yang anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, beserta Amir Syarifuddin. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Setelah perundingan, kontak senjata di beberapa titik masih berlangsung. Hal ini karena kurangnya komunikasi mengenai perjanjian gencatan senjata, bahkan menjelang sore hari, gedung Bank Internatio sempat dikepung oleh arek-arek Surabaya. Kami sangat mengharapkan Anda tidak melanggar perjanjian. Hingga pukul 17.00, tragedi pun terjadi di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internatio. Jenderal AWS Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Merdeka! Setelah terbunuhnya AWS Malabi, kejadian ini menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Akhirnya, kerajaan Inggris mengirimkan bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansert dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya. Dan pada 9 November 1945, Mansert mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabi. Dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Menyerahkan diri selambat-lambatnya pada pukul 6 tanggal 10 November 1945. Waktu yang telah ditentukan tidak menyerahkan senjatanya, maka Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Mendengarkan ultimatum yang dikeluarkan oleh Mansert, ternyata tidak membuat gentar arek-arek Surabaya. Setelah ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu pula Bung Tomo, beberapa tokoh organisasi seperti Hashim Asy'ari dan Kiai Pondok Jawa lainnya, serta tokoh-tokoh TKR. Keputusannya, mereka menolak ancaman pihak Inggris itu. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya akan menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Merdeka! Usai perundingan singkat itu, seluruh komponen Surabaya bersatu dengan satu suara perang melawan sekutu. Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan. Para kiai berdakwah di hadapan santri-santrinya. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Indonesia adalah negeri yang dirahmati oleh Allah. Kita harus mempertahankan Surabaya dari sekutu iblis itu. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Rakyat Surabaya menyambut pidato Bung Tomo dengan teriakan "Merdeka! Merdeka!" Hingga pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Senjata mereka, di mana? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkai dulu darah yang berapi-api ini. Kurang ajar, kalian akan takluk di tanganku dalam 3 hari.
Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak teratur, namun makin hari makin teratur. Hingga pada akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat terbujur kaku, hangus, sepelihan daging dari puluhan ribu orang. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. Mereka yang meninggalkan Surabaya mengungsi ke Sidoarjo dan Mojokerto. Secara militer, tidak dapat dipungkiri bahwa pertempuran 10 November merupakan sebuah kekalahan bagi Republik Indonesia pada masa itu. Namun, secara politik, hasil pertempuran ini memiliki implikasi yang sangat penting, yakni terbukanya mata dunia bahwa kekuatan perjuangan Indonesia bukanlah sekadar upaya parsial yang terlokalisir dari sekumpulan ekstremis, sebagaimana digambarkan Belanda dan pandangan sekutunya, melainkan suatu gerakan populer dalam skala nasional yang didukung oleh rakyat dari sebuah negara yang telah berdiri dan telah diproklamasikan kemerdekaannya. Terlepas dari kekalahan secara militer dalam pertempuran Surabaya, bangsa Indonesia telah menunjukkan patriotisme yang luar biasa. Semangat juang yang laksana baja, di mana di hadapan kekuatan militer Inggris yang besar itu, yang Nazi Jerman pun tidak mampu mendudukannya, pejuang Indonesia sama sekali tidak takut dan malah menunjukkan perlawanan yang gigih. Sudah wajib tentunya bagi kita, generasi penerus bangsa, untuk mengamalkan perjuangan para penjajah yang telah memberikan nikmatnya kemerdekaan. Terima kasih telah menonton drama ini, semoga dapat menginspirasi. Salam sejarah.